Bagaimana rasanya ketika seluruh Italia percaya bahwa kamu adalah penerus generasi emas berikutnya? Ketika para legenda memuji bakatmu, ketika klub-klub besar Eropa mengantre untuk mendapatkan tanda tanganmu, dan ketika usia masih sangat muda, kamu sudah dianggap sebagai masa depan sepak bola Italia. Namun dalam hitungan tahun, semua berubah. Cedera datang silih berganti. Masalah internal mulai bermunculan. Karir yang sempat melesat tinggi, tiba-tiba kehilangan arah, bahkan anjlok. Kini, Niccolò Zaniolo bukan lagi pemain yang dibicarakan sebagai penerus generasi emas Italia. Ia bukan lagi bintang utama AS Roma. Ia bukan lagi pemain yang menjadi pusat perhatian Italia. Sebaliknya, ia harus berjuang untuk membuktikan bahwa dirinya belum habis. Inilah kisah Niccolò Zaniolo tentang talenta luar biasa, mimpi yang hampir hancur, dan perjuangan panjang untuk menemukan kembali jati dirinya. Dalam dunia sepak bola, tidak semua kisah berakhir indah. Ada pemain yang lahir dengan bakat biasa, tetapi mencapai puncak karirnya melalui kerja keras. Ada pula pemain yang diberkahi kemampuan luar biasa, namun terhambat oleh keadaan. Zaniolo termasuk kategori kedua. Banyak pengamat meyakini bahwa jika bukan karena cedera dan berbagai masalah yang menghantam karirnya, namanya mungkin sudah berada sejajar dengan pemain-pemain bintang Eropa saat ini. Namun sepak bola tidak mengenal kata jika, yang ada hanyalah kenyataan. Dan kenyataannya, perjalanan Zaniolo berubah menjadi roller coaster yang penuh tikungan tajam. Untuk memahami semuanya, kita harus kembali ke awal. Ke masa, ketika seorang anak muda Italia mulai menunjukkan bahwa dirinya berbeda dari pemain lain. Niccolò Zaniolo lahir pada 2 Juli 1999 di Massa, Italia. Sepak bola sudah mengalir dalam darahnya. Ayahnya, Igor Zaniolo, merupakan mantan pemain profesional, melanglang buana di Serie B dan C Italia. Sejak kecil, Zaniolo menunjukkan kualitas teknis yang luar biasa, tubuhnya tinggi, kuat secara fisik, dan keunggulan utamanya, memiliki kemampuan menggiring bola yang sangat bagus. Kombinasi seperti ini jarang ditemukan. Banyak pelatih muda langsung melihat potensi besar dalam dirinya. Karir akademinya membawanya ke berbagai klub muda sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi Fiorentina. Namun perjalanan di sana tidak berjalan sesuai harapan. Fiorentina justru melepasnya. Keputusan yang nantinya sangat disesali banyak pihak. Karena setelah itu, karir Zaniolo mulai berkembang pesat. Setelah meninggalkan Fiorentina, Zaniolo bergabung dengan Akademi Inter Milan. Disinilah kualitasnya mulai menarik perhatian. Meski belum sempat bermain untuk tim utama Inter Milan, performanya di level junior sangat mengesankan. Tahun 2018 menjadi titik balik. Roma dan Inter melakukan kesepakatan transfer besar yang melibatkan Raja Nainggolan. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Zaniolo pindah ke Roma. Saat itu banyak orang menganggapnya hanya sebagai pelengkap transfer atau iseng-iseng berhadiah publik. Tidak banyak yang mengenalnya, namun Roma ternyata mendapatkan berlian. Dalam waktu singkat, Zaniolo menembus tim utama. Pelatih Roma saat itu melihat sesuatu yang spesial dari Zaniolo, keberanian, kekuatan, dan kualitas teknis yang luar biasa untuk pemain seusianya. Di musim 2018-19 menjadi panggung utama Zaniolo, namanya mulai dikenal di seluruh Eropa. Puncaknya terjadi di Liga Champions. Roma menghadapi Porto. Di pertandingan besar itu, Zaniolo mencetak 2 gol. Seluruh Eropa langsung menoleh. Seorang remaja Italia tampil luar biasa di panggung besar Eropa. Media Italia mulai membandingkannya dengan para bintang muda terbaik dunia. Para penggemar Roma jatuh cinta. Mereka merasa telah menemukan ikon baru. Seseorang yang bisa menjadi simbol kebangkitan klub. Setiap pekan, performanya semakin matang. Ia bermain tanpa rasa takut, seolah tekanan tidak pernah ada. Lalu datanglah mimpi buruk. Di Januari 2020, saat menghadapi Juventus, Zaniolo mengalami cedera ACL.
Salah satu cedera paling menakutkan dalam sepak bola, musimnya sudah berakhir. Italia kehilangan salah satu talenta terbaiknya. Namun penderitaan belum selesai. Ketika proses pemulihan hampir selesai, bencana kembali datang. Cedera ACL kedua menghantam lutut lainnya, 2 cedera ACL dalam waktu berdekatan. Banyak pemain tidak pernah kembali sama. Setelah cedera ACL, Zaniolo harus menghadapi 2 sekaligus. Italia mulai khawatir. Apakah karirnya akan berakhir sebelum benar-benar dimulai? Meski dihantam cedera berat, Zaniolo menolak menyerah. Ia bekerja keras setiap hari, berjam-jam di ruang rehabilitasi, berbulan-bulan menjalani latihan pemulihan. Dan akhirnya ia kembali. Momen terbesar terjadi pada tahun 2022. Roma mencapai final UEFA Conference League. Di bawah arahan Jose Mourinho, Roma bermimpi mengakhiri puasa gelar. Di final melawan Feyenoord, Zaniolo menjadi pahlawan. Gol tunggalnya membawa Roma menjadi juara Eropa kasta ketiga di bawah Liga Champions dan Liga Eropa. Para penggemar menangis bahagia. Mourinho memeluk pemain mudanya. Malam itu terasa seperti awal dari era baru. Banyak yang percaya Zaniolo akhirnya kembali ke jalur yang benar, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Setelah momen heroik tersebut, performa Zaniolo tidak konsisten, tekanan semakin besar. Ekspektasi semakin tinggi. Hubungannya dengan klub dan sebagian supporter mulai memburuk. Rumor transfer terus bermunculan. Pada akhirnya, hubungan tersebut mencapai titik yang sulit diperbaiki. Roma memutuskan untuk melepasnya. Bagi banyak penggemar, keputusan ini adalah akhir yang menyedihkan. Pemain yang pernah dianggap masa depan klub harus pergi dengan suasana yang jauh dari kata ideal. Setelah meninggalkan Roma, Zaniolo bergabung dengan Galatasaray. Banyak yang berharap ia menemukan kembali performa terbaiknya, namun karirnya kembali berliku. Ia dipinjamkan ke Aston Villa, kemudian ke Atalanta, lalu ke Fiorentina, dan akhirnya berlabuh di Udinese. Perjalanan yang menunjukkan satu hal, bakatnya masih dihargai, namun belum ada klub yang benar-benar berhasil mengeluarkan potensi terbaiknya secara konsisten. Kini, di usia yang seharusnya menjadi masa emas seorang pesepak bola, Zaniolo masih berjuang mencari stabilitas. Sepak bola selalu memberikan kesempatan kedua. Zaniolo masih memiliki usia yang relatif ideal. Ia masih mempunyai fisik yang kuat, masih memiliki kemampuan teknik yang mengesankan. Dan yang terpenting, ia masih memiliki pengalaman dari berbagai liga dan berbagai tantangan. Pertanyaannya, apakah Zaniolo mampu mengubah bakat itu menjadi konsistensi? Kisah Niccolò Zaniolo adalah pengingat bahwa perjalanan seorang pesepak bola tidak selalu lurus menuju puncak tertinggi. Kadang ada cedera, ada kesalahan, ada keputusan yang disesali, ada kesempatan yang hilang. Namun selama karir masih berjalan, harapan tetap ada. Dan mungkin, suatu hari nanti, Niccolò Zaniolo akan membuktikan kepada dunia bahwa kisahnya belum selesai. Bagaimana menurut kalian? Apakah Niccolò Zaniolo masih bisa kembali menjadi salah satu pemain terbaik Italia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Tarkam Football agar tidak ketinggalan kisah menarik dunia sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!